在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Wang Lin memandang Xuan Luo dan menghela nafas. Ketika formasinya menghilang, dia memeluk Songzi, yang telah menyatu dengan jiwa Limuan, dan terbang ke langit. Saat dia terbang, dia tiba-tiba melihat seorang pria kekar di antara anggota Dao kuno di bawah menatapnya sambil tersenyum. Tatapannya bertemu dengan pria kekar itu, dan Wang Lin tiba-tiba berhenti. Wang Lin berhenti di langit menarik perhatian anggota Dao kuno, dan Ye Wei juga menoleh. Ini adalah pria kekar biasa, dan dia tidak menarik perhatian orang banyak. Tingkat budidayanya hanya Dewa Kuno Bintang 8, dan dia belum menjadi raja. Ada banyak orang seperti dia di Dao kuno. Biasanya, tidak ada yang memperhatikannya. Jika bukan karena susunan transfer yang tak terhitung jumlahnya telah membawanya ke sini, dia tidak akan pernah muncul di sini. Pria kekar itu sangat tenang saat diawasi banyak orang. Dia memandang Wang Lin dan merasa emosional. Di tubuhnya, ada sedikit jejak keluarga kekaisaran Dao kuno. Ini datang dari Yemo. Yemo adalah anggota keluarga kerajaan, dan keturunan yang dia ciptakan di dunia gua semuanya mengandung jejak garis keturunan bangsawan. Luo Chen, Wang Lin memandang pria kekar itu dan mengingat masa lalu. Pria kekar ini adalah Luo Chen. Itu adalah seorang teman lama yang telah menyatu dengan Mo Ngazer dan menghadiahkan Wang Lin bintang dewa kuno untuk upacara kedewasaannya. Kenangan dunia gua muncul di benak Wang Lin. Wang Lin menghela nafas dan memeluk Songzi saat dia turun menuju Luo Chen. Semua anggota Dao kuno secara tidak sadar mundur, menciptakan celah. Wang Lin berdiri di depan Luo Chen dan menatap wajah familiar ini. Luo Chen menyapa senior. Pria kekar itu menghela nafas dan menggenggam tangannya pada Wang Lin. Kapan kamu berpisah dari ular Mo Ngazer? Wang Lin memandang yang lain. Setelah saya mengikuti Tuan Xuan kembali ke sini, Tuan Xuan membantu saya berpisah dari ular Mo Ngazer, kata pria kekar itu dengan tenang sambil menatap Wang Lin. Dia ingat saat pertama kali bertemu pemuda di hadapannya dan betapa lemahnya dia. Sekarang Wang Lin telah menjadi seorang Grand Empirin dan bahkan membunuh Kaisar Dao kuno. Kaisar suci Dao kuno hanya bisa menyaksikan saat Wang Lin pergi. Wang Lin dengan lembut berkata, "Mengapa kamu tidak datang mencariku?" Pria kekar itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia sudah lama mengetahui Wang Lin telah datang ke kota kekaisaran Dao kuno dan berpikir untuk datang menemui Wang Lin. Namun, status Wang Lin terlalu tinggi karena dia adalah satu-satunya murid Xuan Luo dan calon penjaga Dao kuno. Luo Chen hanyalah anggota kecil dari Dao kuno. Perbedaan di antara mereka menghentikannya. Melihat senyum pahit pihak lain, Wang Lin merenung dalam diam. Dia samar-samar bisa menebak pikiran Luo Chen dan menghela nafas. Wang Lin dengan lembut berkata, "Bantu aku dengan sesuatu. Kamu harusnya mengetahui keberadaan Yemo." Wang Lin memandang Luo Chen. Luo Chen mengangguk. Ketika dia tiba di Dao kuno, dia telah mempelajari segalanya dari Xuan Luo dan mengetahui asal-usul garis keturunannya. "Bantu aku menjaga keturunan Yemo." Wang Lin melihat ke kejauhan kota kekaisaran Dao kuno. "Seperti yang kamu perintahkan. Saat ini saya tinggal di rumah Tuan Yemo," jawab Luo Chen dengan cepat. Ketika dia datang ke kota kekaisaran Dao kuno, dia tidak punya rumah. Dia memilih untuk tidak tinggal di kuil Dao kuno dan malah mengikuti garis keturunannya hingga keturunan Yemo. Meskipun keturunan Yemo juga merupakan bagian dari keluarga kerajaan, mereka telah jatuh dan hanya memiliki satu rumah besar. Keturunan Yemo telah memutuskan untuk menerimanya. Wang Lin mengungkapkan senyuman. Ini adalah senyuman yang penuh dengan kenangan dan emosi. Dia memandang pria kekar ini sambil mengangkat tangan kirinya dan menekankan telapak tangannya ke dada Luo Chen. Lalu kilatan perak muncul di tangannya. Tubuh Luo Chen bergetar dan cahaya perak bersinar dari tubuhnya. Cahaya perak itu menyilaukan dan menyebabkan rasa sakit bagi sebagian besar orang yang melihatnya, menyebabkan mereka secara tidak sadar menarik pandangan mereka. Darah jiwa. Ketika Kaisar Suci leluhur Ye Wei melihat ini, ekspresinya berubah.
Mata Xuan Luo juga menyipit. Dia memandang Wang Lin dan Luo Chen. Dia mengungkapkan ekspresi rumit dan menghela nafas. Tubuh Luo Chen bergetar dan dia dengan jelas merasakan aliran panas datang dari Wang Lin dan memasuki garis keturunannya, menyebabkan garis keturunannya menjadi sangat murni. Dia sudah memiliki jejak garis keturunan bangsawan, dan saat garis keturunannya menjadi lebih murni, dia mengeluarkan tekanan garis keturunan yang sebanding dengan Kaisar Dao kuno sebelumnya. Setelah sekian lama, Wang Lin menarik tangan kirinya. Dia menyebarkan sedikit darah jiwanya ke Luo Chen dan membiarkan garis keturunan Luo Chen mencapai titik memenuhi syarat untuk menjadi Kaisar Dao kuno. Saat itu, kamu memberiku bintang dewa kuno. Hari ini, kamu menjaga keturunan Yemo. Aku memberimu garis keturunan bangsawan untuk membalas kebaikanmu. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan terbang ke langit bersama Songzi. Dia menghilang dalam sekejap mata, hanya menyisakan anggota Dao kuno yang diam menatap ke langit. Xuan Luo melihat ke arah mana Wang Lin pergi untuk waktu yang lama. Dia menghela nafas dari lubuk hatinya. Dia tidak mengatakan lebih banyak atau melihat Ye Wei, tapi memusatkan pandangannya pada Luo Chen. Aku ingat kamu dipanggil Luo Chen, kan? Luo Chen menyapa Tuan Xuan. Cahaya perak menghilang dan tampak mengembun di dalam tubuh Luo Chen. Setelah dia mendengar kata-kata Xuan Luo, dia berlutut dan sangat hormat. Xuan Luo memandang Luo Chen dan merenung seolah dia sedang membuat keputusan. Sesaat kemudian, dia menunjukkan tatapan tegas dan mengangguk pada Luo Chen. Aku memilih dia. Xuan Luo menunjuk ke arah Luo Chen dan kemudian menatap Ye Wei. Ye Wei mengungkapkan keraguannya saat dia melihat Luo Chen, dan setelah waktu yang lama, dia menghela nafas. Saya akan melanjutkan budidaya pintu tertutup saya. Sedangkan untuk kandidat kerajaan, saya serahkan pada Lord Xuan untuk memutuskannya. Dia berbalik dan berjalan menuju peti mati dalam cahaya ungu. Saat cahaya ungu menghilang, peti mati itu tenggelam kembali ke tanah. Bahkan hingga saat ini, Grand Empirin Gu Dao belum pernah muncul selama ini. Bahkan utusan Grand Empirin Gu Dao tidak pernah muncul, seolah-olah mereka sengaja menghindari situasi tersebut. Meskipun Kaisar Dao kuno telah menelepon, Gu Dao Empirin Agung, penjaga keluarga kerajaan, masih belum mengambil tindakan apapun. Orang-orang Dao kuno tidak membicarakan hal ini, mereka mengubur keraguan ini jauh di dalam hati mereka. Wang Lin juga merasa ragu karena Grand Empirin Gu Dao tidak muncul. Dia telah membuat persiapan untuk hal yang lebih buruk. Jika Grand Empirin Gu Dao muncul, dia akan berusaha sekuat tenaga dan memanggil avatarnya di kehampaan untuk melawannya. Peluang kegagalannya besar, tapi dia harus berjuang. Namun, Gu Dao tidak pernah muncul. Pada saat ini, Wang Lin bergegas maju dan menyerang gunung yang telah terbelah dua oleh leluhur kuno. Dia menekan keraguan dalam pikirannya, ini bukan waktunya untuk memikirkan masalah ini. Bahkan jika dia terus memikirkannya, dia tidak akan menemukan apapun. Yang paling penting adalah pergi ke gunung terpencil untuk menyelesaikan pertanyaan yang ada di hatinya. Siapakah guru kekaisaran Dao kuno yang misterius? Saat dia terbang ke depan, tangan yang memegang Songzi menyala dan dia dimasukkan ke dalam ruang penyimpanannya. Perjalanan ini akan berbahaya, dan Wang Lin tidak ingin dia menderita luka apapun. Setelah Songzi menghilang, mata Wang Lin menunjukkan tatapan dingin yang mengerikan dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di luar gunung terpencil yang telah terbelah menjadi dua. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan gunung sepi di bawah. Dengan ini, jejak telapak tangan raksasa muncul di langit dan bergegas menuju gunung. Gemuruh yang menggemparkan surga bergema saat Wang Lin terbang ke gunung yang runtuh. Gunung itu bergetar. Di bawah pengaruh telapak tangan Wang Lin, gunung ini mulai runtuh dalam skala besar, seolah-olah sebagian besar gunung tersebut terhapus. Formasi raksasa di bawah terungkap dan dikelilingi oleh kabut 10 warna. Kabut 10 warna menyala dan tidak rusak sama sekali oleh telapak tangan Wang Lin. Ketika telapak tangan Wang Lin menyentuh kabut ini, itu berubah menjadi gelembung yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat menghilang. Kamu datang. Suara serak dan tidak menentu datang dari kabut 10 warna dan bergema di dalam reruntuhan gunung. Wang Lin berdiri di luar kabut 10 warna, dan tatapannya dingin. Dia merasa suara ini familiar tetapi sangat asing.
Hal ini membuat sangat sulit untuk memastikan spekulasi di dalam hatinya. Apakah guru kekaisaran Dao kuno adalah seseorang yang bersembunyi seperti ini? Anda mengambil jiwa istri saya dan membiarkan Kaisar Dao kuno menemukan seseorang untuk digabungkan dengannya dengan tujuan menargetkan saya. Sekarang aku datang kepadamu, tetapi kamu tertutup kabut. Apakah kamu takut aku akan mengenalimu, atau kamu adalah seseorang yang aku kenal? Wang Lin berkata dengan dingin. Setelah hening sejenak, terdengar tawa serak dari dalam kabut, dan menyebabkan kabut bergerak. Kamu memiliki banyak keraguan di hatimu. Kamu bertanya-tanya siapa aku, bagaimana aku mengambil jiwa Li Muwan, bagaimana aku membawanya ke benua astral abadi, dan kamu bertanya-tanya apa tujuanku melakukan ini. Kamu punya banyak keraguan, suara serak itu perlahan bergema. Masuklah, jika kamu dapat menembus kabut dan melihat wajah asliku, aku dapat membantumu mengatasi beberapa keraguanmu. Hati Wang Lin bergetar, tapi ekspresinya tetap sama. Dia diam-diam mengangkat tangannya dan asap hijau berputar di sekitar jari-jarinya dan membentuk lingkaran asap hijau yang melesat ke arah kabut. Pada saat yang sama, Dao ekstrim logam, kayu, air, dan tanah juga muncul bersamaan dengan Dao ekstrim hidup dan mati ke-6. Mereka muncul di hadapan Wang Lin, membentuk tato hitam putih yang berisi 6 Dao ekstrim. Dia melambaikan tangannya dan 6 tato ekstrim Dao terbang menuju kabut 10 warna. Saat menyentuh kabut, kabut itu tampak mendidih dan menyebar keluar. Raungan binatang buas datang dari dalam kabut. Raungannya sangat menggetarkan dan menyebar ke segala arah. Ketika 6 tato ekstrim Dao milik Wang Lin memasuki kabut, sepertinya sedang dimakan oleh kabut. Mata Wang Lin berbinar dan dia tidak bertindak sembarangan. Jika guru kekaisaran Dao kuno di dalam kabut benar-benar orang yang dia pikirkan, maka kabut ini tidak akan sederhana dan orang itu tidak akan dengan santai mengizinkannya masuk ke dalam. Orang ini sudah lama berada di sini dan bahkan telah menciptakan barisan raksasa yang menghubungkan ke istana. Untuk menempatkan formasi aneh di klan kuno, tujuannya pasti bagus. Karena dia belum pergi dan masih dikelilingi oleh kabut 10 warna, itu berarti dia berada pada saat kritis dalam sebuah mantra. Wang Lin menatap kabut, dan saat dia merenung, suara gemuruh datang dari dalam kabut. Kabut dengan cepat bergolak dan sping raksasa keluar dari dalam. Tubuhnya yang besar mengeluarkan gas hitam yang melepaskan tekanan kuat di sekitarnya. Setelah binatang ini muncul, 6 tato ekstrim Dao milik Wang Lin turun ke binatang itu. Binatang itu melolong dan menyerang tato itu, menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar. Anda punya beberapa metode. Jika itu adalah 8 Dao ekstrim lengkap dari leluhur surgawi, Anda mungkin benar-benar memecahkan 10 kabut warna orang tua ini. Namun, dengan hanya 6, Anda harus berusaha lebih keras jika ingin masuk. Saat kabut bergemuruh, tawa ringan terdengar dari dalam. Tawa dan suara ini sangat jelas, bahkan di tengah kegaduhan ini. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan bayangan yang tumpang tindih muncul. Tubuh asli 5 elemennya muncul, dan terlihat persis sama dengannya. Ada kilatan rasa dingin di matanya, dan kemudian dia menyerang kabut 10 warna. Dia mendekati binatang raksasa itu dan melambaikan telapak tangannya. Logam, kayu, air, api, dan tanah muncul. Pedang emas kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk badai pedang. Badai itu mengandung esensi logam yang kuat, dan menyerbu menuju binatang raksasa itu. Binatang itu hendak melawan ketika kekuatan bumi menghantamnya. Pada saat yang sama, badai pedang datang dan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Saat teriakan menyedihkan ini bergema, kabut 10 warna bergejolak dengan keras dan 4 sosok besar muncul. Yang pertama adalah ular piton raksasa. Tubuhnya sangat besar dan mengeluarkan tangisan seperti bayi. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan sejumlah besar aura merah yang mengelilingi tubuh asli 5 elemen. Binatang raksasa kedua yang muncul adalah kadal raksasa. Kadal ini sangat aneh dan seluruhnya berwarna putih, seperti batu giok putih. Ketika muncul, ia meludahkan lidahnya dan rasa dingin menyebar ke tubuh 5 elemen asli Wang Lin. Ada juga binatang belalang aneh dengan 6 sayap. Sasarannya bukanlah Wang Lin, melainkan 6 tato ekstrim Dao di atas. Binatang terakhir adalah binatang jelek seperti cacing. Tubuhnya terus-menerus mengeluarkan cairan lengket yang menetes ke bawah.
Ada 2 tentakel di dekat kepalanya, dan di ujung tentakel ada kepala wanita cantik. Ketika binatang ini muncul, kedua wanita di tentakel mengeluarkan jeritan tajam dan menatap Wang Lin. Ada kilatan keganasan di mata mereka sebelum mereka berdua keluar dari kabut menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Ketika cacing aneh itu tiba, dia mengangkat tangan kanannya dan bayangan dao kuno raksasa muncul di belakangnya. Kemudian 27 bintangnya muncul, dan Wang Lin melancarkan pukulannya. Bayangan dao kuno di belakangnya juga melayangkan pukulan. Gemuruh guntur bergema. Binatang buas dengan kepala wanita cantik sebagai tentakelnya terlempar kembali ke dalam kabut. Namun, dalam sekejap mata, dia muncul sekali lagi, dan tidak terluka sama sekali. Wang Lin mengerutkan kening. Kedua binatang yang menyerang tubuh 5 elemen aslinya mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. 2 tangan raksasa seperti pohon muncul di atas kedua binatang itu. Mereka menghancurkan dan mengubah kedua binatang itu menjadi kekacauan berdarah. Adapun kadal putih seperti batu giok, dikelilingi oleh lautan api yang berisi esensi api. Kadal itu menjerit dan mundur ke dalam kabut. Ada juga binatang mirip belalang dengan 6 sayap. Itu terbang menuju 6 tato ekstrim dao milik Wang Lin, tetapi tato itu tiba-tiba meledak menjadi tangan raksasa. Ia menangkap binatang itu dan tanpa ampun meremasnya, menyebabkan binatang itu roboh. Namun, yang aneh adalah binatang belalang bersayap 6 lainnya terbang keluar dari kabut. Namun, saat binatang itu terbang, sejumlah besar uap air muncul di sekitarnya, langsung menembus tubuh binatang itu seperti pedang tajam. Pada saat yang sama, cacing yang tentakelnya terhubung ke kepala wanita cantik, yang telah dipukul mundur oleh pukulan Wang Lin, akan menyerang sekali lagi ketika butiran pasir muncul. Ini adalah tubuh asli esensi bumi Wang Lin, dan ia bergegas menuju cacing itu. Dalam sekejap mata, binatang itu menjadi patung tanah. Dengan suara keras, patung tanah itu hancur berkeping-keping. Dengan tubuh asli 5 elemen dan 6 dao ekstrim, itu sudah cukup untuk menekan 5 binatang itu. Mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya menunjuk ke langit. Bayangan dao kuno raksasa muncul. Ia menjadi lebih padat, seperti manusia sungguhan, dan berjalan menuju kabut. Ia mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan ke tengah kabut. Namun, saat pukulan ini mendarat di atas kabut, sepertinya pukulan itu terhalang dan seekor binatang laut raksasa dengan 8 tentakel muncul dari kabut. 8 tentakelnya melingkari lengan bayangan dao kuno dan kemudian mengeluarkan suara gemuruh yang tajam. Tak lama kemudian, 3 binatang muncul satu persatu dari ilusi. Salah satunya adalah roh. Ia membuka sayapnya dan terbang ke langit. Ada juga burung phoenix ungu raksasa. Saat itu muncul, cahaya ungu tersebar dan seruannya bergema di seluruh dunia. Binatang terakhir adalah benda berbentuk manusia. Itu adalah raksasa yang memiliki 2 kepala. Tangannya memukuli dadanya saat ia membuka mulutnya dan menyerang Wang Lin. Sebanyak 9 binatang muncul dari kabut untuk mencegah Wang Lin masuk. Wang Lin mencibir sambil mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke arah batu di langit. Ruang di sekitar batu itu sepertinya terpisah dari dunia dan kemudian tiba-tiba terjepit. Ada kilatan cahaya dari jarinya, itu adalah jari leluhur kuno. Pada saat yang sama, bayangan yang tumpang tindih muncul di tubuh Wang Lin lagi dan kemudian tubuh pembantaiannya yang sebenarnya keluar. Rambut dari tubuh esensi sejati berubah menjadi hitam dan mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan sambil memperlihatkan senyuman yang kejam. Matanya dingin dan tidak berperasaan saat dia melangkah maju dan berubah menjadi benang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menembus burung phoenix ungu. Burung phoenix mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan meledak, lalu tubuh asli esensi guntur pembantaian keluar. Dia menjilat bibirnya dan menyerang binatang lain. Adapun binatang ke-9, raksasa berkepala 2 itu hanya berjarak beberapa ratus kaki dari Wang Lin. Dia diledakkan dengan bau amis saat ia menyerang ke depan dengan ganas. Mencari kematian, ada kilatan niat membunuh di matanya. Meskipun tubuh sejati 5 elemennya dan tubuh sejati esensi pembantaian guntur telah hilang dan dia hanya memiliki esensi halusnya, dia bukanlah seseorang yang bisa dikacaukan oleh binatang buas ini. Wang Lin masih memiliki mantra klan kuno terkuat yang belum pernah dia gunakan. Di seluruh klan kuno, itu adalah mantra penyelamat hidup yang sangat kuat.
Saat raksasa berkepala dua itu mendekat, Wang Lin mengaum ke langit. Suara letupan datang darinya dan tubuhnya membesar dari orang normal hingga setinggi ribuan kaki. Tubuh sejati Dao kuno. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin mengungkapkan tubuh sejati Dao kunonya. Tubuhnya yang kuat memancarkan aura kuno. Ada pola halus dan gelap menutupi tubuhnya, memberikan perasaan misterius. Enyahlah untukku. Di klan kuno, seseorang tidak akan begitu saja memperlihatkan tubuh sejati Dao kuno mereka, karena jika tubuh ini rusak, itu akan berdampak terlalu besar pada budidaya mereka. Juga, itu membuatnya tidak nyaman, kecuali jika berada di medan perang. Di istana, anggota Dao kuno dan kaisar bahkan belum sempat mengungkapkan tubuh sejati Dao kuno mereka sebelum mereka dihancurkan oleh Wang Lin. Ribuan kaki bukanlah batas Wang Lin. Dia melangkah maju dan melayangkan pukulan. Raksasa berkepala dua itu mengungkapkan ketakutan dan melolong saat ia juga melayangkan pukulan. Namun, saat pukulan mereka bertabrakan, tubuh raksasa itu meledak. Tidak ada perlawanan sama sekali. Langkah Wang Lin mendarat tepat di dalam kabut dan tubuhnya melebar sekali lagi, dari 7.000 menjadi 8.000 kaki, tapi itu masih belum mencapai batasnya. Tinjunya yang besar menghantam kabut. Saat tinjunya hendak mendarat, dengungan mengejutkan datang dari dalam kabut. Gemuruh menyebar dengan hebat dan binatang buas yang bertarung melawan tubuh asli 5 elemen Wang Lin dan tubuh asli esensi pembantaian guntur meledak. Mereka berubah menjadi kabut dan kembali. Kabut bergerak dan berkumpul dengan cepat. Ketika pukulan Wang Lin mendarat, seekor binatang raksasa yang tingginya juga 7.000 hingga 8.000 kaki berlari keluar dari kabut. Sayap besar binatang ini terbuka, dan ia memiliki 2 mata. Itu adalah lalat raksasa. Itu menabrak pukulan Wang Lin. Dengan keras, tubuh Wang Lin bergetar, dan ketika dia menundukkan kepalanya, matanya menunjukkan cahaya aneh. Ketika lalat itu terlempar ke belakang, dia melihat kabut menyebar dan melihat seorang lelaki tua duduk di tengahnya. Dia kenal orang tua ini. Maha melihat, itu memang kamu. Namun ketika Wang Lin melihat lebih dekat, orang ini tidak hanya mirip dengan Olsir tetapi juga mirip dengan orang lain. Wang Lin, kita bertemu lagi. Orang tua itu tersenyum seolah dia sangat tenang saat melihat Wang Lin. Senyumannya sulit dipahami, tampaknya mengandung keserakahan dan kenangan, tapi di kedalaman matanya, ada jejak ketakutan yang tersembunyi. Tinggi tubuh Wang Lin adalah 7.000 hingga 8.000 kaki. Sambil menatap lelaki tua itu, dia berkata, haruskah aku memanggilmu, yang maha melihat, atau penguasa surgawi 7 warna? Penampilan orang ini seperti gabungan antara yang maha melihat dan penguasa surgawi 7 warna. Saya punya banyak nama, tapi sampai sekarang, saya suka dipanggil Olsir. Orang tua itu tersenyum dan dia menekan tangan kanannya ke bawah pada formasi. Formasi raksasa itu diaktifkan sekali lagi, memancarkan cahaya aneh. Cahaya ini menyelimuti dunia dan menarik kekuatan dunia. Ini menciptakan gelombang kejut, dan bahkan tubuh Wang Lin terpaksa mundur beberapa langkah. Dengan pemahamannya tentang pembatasan, dia langsung tahu bahwa formasi di bawah Olsir adalah array transfer. Sayangnya, kamu belum cukup membunuh. Orang tua itu menghela nafas. Wang Lin tidak mengeluarkan suara apapun. Dia memiliki banyak keraguan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat tangan kanannya dan menghancurkan formasi tersebut. Tubuh Wang Lin yang kuat dan tinju yang kuat menabrak formasi, tapi dia segera merasakan kekuatan rebound yang kuat. Suara letupan keluar dari tubuhnya dan tangan kanannya terbentur ke belakang. Dia menoleh dan menemukan bahwa formasinya tidak rusak sama sekali. Kamu tidak dapat menghancurkan formasi ini. Kamu tidak dapat menghentikan rencana orang tua ini. Saya telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menatap Wang Lin. Matanya menunjukkan tatapan aneh, berisi emosi yang rumit, keserakahan, dan ketakutan. Wang Lin pernah melihat tatapan seperti ini pada Olsir sebelumnya, tapi belum pernah sejelas ini sebelumnya. Hal ini terkait dengan fakta bahwa budidayanya telah mencapai tingkat Grand Empirin. Yang Maha Melihat sudah mati dan penguasa surgawi 7 warna telah tiada. Siapa kamu? Wang Lin meraung, dan tubuhnya membesar sekali lagi. Dia sekarang menjadi raksasa dengan tinggi lebih dari 10.000 kaki. Raungannya seperti embusan angin,
dan kaki kanannya menghantam formasi di bawah. Gemuruh menggelegar bergema, tetapi ketika kaki kanan Wang Lin menyentuh formasi, kakinya gemetar dan kekuatan pantulan yang kuat menjatuhkannya kembali. "Siapa aku?" Orang tua itu merenung sejenak dan tertawa. "Siapa aku? Selain saya, hanya ada satu orang yang tahu. Dan kamu akan segera mengetahuinya." Formasi di sekitar lelaki tua itu bersinar terang dan mulai berdengung. Saat formasi diaktifkan, bumi juga mulai berguncang. Susunan transfer macam apa ini yang dapat mengguncang bumi? Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Tidak masalah apakah orang ini adalah penguasa surgawi yang maha melihat atau penguasa surgawi 7 warna, dia adalah guru kekaisaran Dao kuno yang bertanggung jawab untuk mengambil fragmen jiwa Wan El. Dia adalah seseorang yang akan dibunuh Wang Lin. Melihat formasi menjadi lebih intens, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan suara gemuruh keluar dari tubuhnya. Pembuluh darah biru di tubuh dan wajahnya membengkak, membuatnya terlihat sangat galak. Dia meraung dan tubuhnya mengembang sekali lagi. Tingginya mencapai puluhan ribu kaki dan mencapai hampir 100.000 kaki. Tubuh sebesar itu menyebabkan dunia berubah warna. Formasi di bawah ini seperti semut baginya. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya perak yang tak ada habisnya saat dia melemparkan pukulan lagi ke formasi. Saat pukulan ini jatuh, kekuatan dunia dalam jarak 5 km, 50 km, 500 km, 50.000 km, bahkan lebih dari ratusan ribu kilometer semuanya ditarik. Seolah-olah pukulan Wang Lin telah berubah menjadi lubang hitam yang melahap semua kekuatan dan menghancurkan dunia. Orang tua di dalam formasi melihat ini dengan ekspresi aneh dan tidak panik sama sekali. Saat pukulannya mendarat, cahaya dari formasi itu bersinar dengan keras dan tiba-tiba pecah, lalu pukulannya mendekati lelaki tua itu. Dalam sekejap mata, pukulan tersebut menyentuh tubuh lelaki tua itu, namun menembus tubuhnya, menembus formasi, dan mendarat di tanah. Bumi bergetar hebat dan gelombang menyebar ke segala arah. Gunung itu meledak dan sebuah lubang raksasa muncul. Namun, ekspresi Wang Lin menjadi suram karena lelaki tua dan formasi itu masih ada tanpa kerusakan apapun. Seolah-olah lelaki tua dan formasi ini tidak ada dan semuanya hanyalah ilusi. Orang tua dan formasinya tampaknya berada di ruang yang sama sekali berbeda dari Wang Lin. "Mengapa membuang-buang energimu?" Orang tua itu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Wang Lin diam-diam merenung sejenak dan berkata, "Setelah sekian lama, kamu masih belum pindah. Ini bukan hanya susunan transfer." Ketika kata-katanya masuk ke telinga lelaki tua itu, mata lelaki tua itu berbinar. Wang Lin memejamkan mata dan tubuhnya menyusut dan sosok raksasa itu menghilang dalam sekejap mata. Sebaliknya, Wang Lin berjubah putih berukuran normal muncul. Karena dia menyusut terlalu cepat, sosok raksasa itu tampak menghilang seperti ilusi. Setelah kembali ke ukuran normalnya, dia melangkah maju dan tiba sebelum formasi. Dia memandang lelaki tua yang tampak seperti penguasa surgawi dan penguasa surgawi 7 warna. Dia melambaikan tangan kanannya dan tubuh sejati 5 elemen serta tubuh sejati esensi guntur pembantaian kembali ke tubuhnya. Orang tua itu perlahan berkata, "Formasi ini memang bukan sekedar susunan transfer. Efek sebenarnya adalah membuka gerbang kuno. Sayangnya, pembantaianmu tidak cukup kuat. Anda tidak dapat menghancurkan formasi ini dan tidak dapat menghentikan aktivasi formasi ini. Lebih baik duduk dan berbicara sebentar. Orang tua ini mungkin bisa menyelesaikan beberapa keraguanmu." Orang tua itu tersenyum sambil menatap Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung dan menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat. Dia melangkah maju dan matahari raksasa muncul di belakangnya. Matahari ini berwarna hitam putih dan memancarkan cahaya hitam putih. Kelihatannya sangat aneh di dunia ini. "Saya tidak terbiasa berbicara dengan seseorang melalui formasi," kata Wang Lin dengan tenang, lalu dia berjalan menuju tepi formasi. Riak bergema saat Wang Lin masuk ke dalam. Meskipun dia telah berjalan melalui formasi, seolah-olah dia berdiri di ruang yang berbeda dari formasi. Orang tua itu memandang Wang Lin, yang hanya berjarak beberapa ratus kaki, dan memperlihatkan ekspresi menyedihkan. Namun, pada napas berikutnya, pupil mata lelaki tua itu menyusut dengan keras. Saat Wang Lin berdiri di sana, tingkat budidayanya terus meningkat.
Matahari Grand Empirin di belakangnya bersinar terang dan meluas hingga lebih dari 10 kali ukuran sebelumnya dalam sekejap mata. Matahari raksasa Grand Empirin memancarkan lebih banyak cahaya, tapi tidak berhenti mengembang. Dari kejauhan, rasanya seperti bola yang ditiup semakin besar. Apa yang akan kamu lakukan? Ekspresi lelaki tua itu menjadi suram saat dia menatap matahari Grand Empirin. Tanpa ragu, dia mengangkat tangan kanannya. Lalat raksasa yang mengelilinginya mulai berdengung keras. Itu mengungkapkan tatapan tajam dan menyerang Wang Lin. Namun ketika lalat itu berada dalam jarak beberapa puluh kaki dari Wang Lin, ia tidak bisa mendekat. Seolah-olah ada penghalang tak kasat mata yang menghentikannya untuk mendekat. Gemuruh menggelegar bergema. Suara ini berasal dari lalat yang menabrak penghalang tak kasat mata karena marah. Tangan kanan Wang Lin meraih kehampaan di hadapannya dan sesosok jiwa muncul. Itu adalah jiwa Kaisar Langit. Memegang jiwa ini, Wang Lin menutup matanya dan tingkat kultivasinya terus meningkat. Ketika budidayanya ditingkatkan untuk berbicara Void Tribulan, itu terus meningkat. Dia mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam jiwa, menyebabkan mata jiwa Kaisar Langit terbuka dan melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Namun, mata ini tidak mengandung kesadaran dan dipenuhi kebingungan. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan melemparkan jiwa itu ke matahari Grand Empirin di belakangnya. Ada kepala buram yang tersembunyi di dalam matahari raksasa Grand Empirin. Ini adalah kepala leluhur surgawi yang diambil Wang Lin di Istana Dao kuno dan kemudian dimasukkan kembali ke matahari Grand Empirin. Saat jiwa Kaisar Langit memasuki matahari Grand Empirin dan kepala leluhur surgawi, matahari Grand Empirin mengembang sekali lagi hingga 100 kali ukuran aslinya. Tubuh Wang Lin gemetar dan dia meraung. Matahari Grand Empirin melebar beberapa kali lipat sebelum matanya tiba-tiba terbuka. Nyalakan matahari Grand Empirin. Matahari Grand Empirin mulai bersinar. Dari kejauhan, itu tampak seperti bola api raksasa hitam putih, dan lautan api melonjak di langit. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Lalu dia tiba-tiba berdiri dan meraung, apakah kamu tidak ingin benar-benar membangkitkan Limuan? Mata Wang Lin berbinar, tapi dia tidak berbicara atau menghentikan tindakan gilanya. Dia telah membuat jiwa Kaisar Langit menyatu dengan kepala leluhur surgawi untuk membuatnya meleleh lebih cepat. Dia telah menggabungkannya dengan matahari Grand Empirin miliknya untuk meminjam kekuatan yang kuat. Pada saat ini, saat matahari Grand Empirin terbakar, matahari raksasa itu menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, ia menyusut dari ukurannya yang besar hingga menghilang. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat memasuki tubuh Wang Lin dengan cara yang aneh, lalu kaki kanannya menginjak ke bawah. Ketika dia menginjak, Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh dan ledakan menggelegar bergema di sekelilingnya. Jika formasi ini terletak di ruang yang berbeda dari benua astral abadi, semua serangan Wang Lin sebelumnya tidak ada gunanya. Seolah-olah formasi itu tidak berwujud, dia bisa melihatnya tetapi tidak bisa menyentuhnya. Formasinya ada di sini sehingga bisa menyerap aura kematian dari istana. Artinya meskipun berada di ruang yang berbeda, namun ruang-ruang tersebut saling tumpang tindih di sini. Wang Lin pernah melihat mantranya sebelumnya. Kembali ke istana surgawi, dia mengalami hal serupa. Pada saat ini, dia sedang membakar matahari Grand Empirin miliknya dengan imbalan kekuatan untuk membuka kekosongan. Dia akan menggunakan tubuh dan kultivasinya yang kuat untuk mendobrak penghalang untuk memasuki ruang itu. Mantra ini mirip dengan melangkah keluar dari dunia gua dan langsung memasuki benua astral abadi. Mantra ini seperti melintasi batas antar dunia, yang bahkan akan sulit bagi para Grand Empirin, kecuali jika itu seperti istana surgawi, tempat pintu masuk telah dibuat. Namun, Wang Lin sedang mencoba memaksa masuk sekarang, dan itu sangat sulit. Ekspresi guru kekaisaran Dao kuno telah berubah karena tindakan gila Wang Lin. Kaki kanan Wang Lin terangkat, dan ketika mendarat, suara gemuruh bergema. Formasi itu melintas dengan hebat dan jaring besar yang tak terlihat tampak muncul. Jaringnya bengkok, dan jika Wang Lin bisa memecahkannya, dia bisa melewati batas. Jaring yang berkelap-kelip hanya samar-samar terlihat oleh mata. Saat kaki kanan Wang Lin mendarat di net, sepertinya sudah mencapai batas. Tubuh Wang Lin juga bergetar dan keringat muncul di dahinya. Meskipun dia telah memperoleh kekuatan yang besar, ini sangat sulit baginya.
Semua ini terjadi dalam sekejap. Guru Kekaisaran Dao kuno berdiri dan tangannya membentuk segel. Cahaya 10 warna melesat ke arah jaring di bawah kaki Wang Lin. Itu membuat jaring lebih kuat dan tangguh, dan sekarang jaring tersebut sepertinya mengandung kekuatan elastis yang akan mengangkat kaki Wang Lin. Di hadapan Wang Lin, lalat raksasa itu sepertinya sudah gila dan terus menabrak penghalang. Ia ingin merobek penghalang dan menyerang Wang Lin. Setelah memperkuat jaring, Guru Kekaisaran Dao kuno menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Namun, darahnya tidak jatuh ke jaring, melainkan melewati formasi, menuju tempat yang tidak diketahui. Namun saat ini, aktivasi formasi meningkat beberapa kali lipat. Suara gumaman sepertinya semakin meningkat, seolah-olah tak terhitung banyaknya orang yang berbicara, tetapi Anda tidak dapat mendengar apapun dengan jelas. Dengan darahku untuk memimpin jiwa surga, aktifkan. Saat lelaki tua itu meraung, banyak jiwa muncul di dalam formasi. Ketika Wang Lin melihat jiwa-jiwa ini, tubuhnya bergetar. Jiwa-jiwa ini milik orang-orang yang telah mati bagi Wang Lin di dunia gua. Jiwa-jiwa ini berubah menjadi gas hitam dan keluar dari formasi. Mereka terbang ke langit dan membentuk pusaran raksasa, lalu ilusi muncul di dalam pusaran tersebut. Ilusi itu seperti sebuah gambar, dan itu mencerminkan plan surgawi. Di benua astral abadi, di benua laut gunung, beberapa pembudidaya yang tersebar menatap laut dengan tercengang. Permukaan laut seakan turun, lalu sebuah pilar besar berwarna hitam tiba-tiba muncul dari dasar laut. Ia terbang ke langit dan menghilang. Wang Lin melihat pemandangan di dalam pusaran. Dia tidak tahu apa artinya, tapi dia merasakan rambutnya berdiri, seolah-olah sesuatu yang akan mengejutkan seluruh benua astral abadi telah muncul. Dia menarik napas dalam-dalam dan, tanpa ragu-ragu, kaki kanannya menginjak ke bawah dalam upaya untuk memecahkan jaring yang menjulang dan memasuki ruang di mana formasi berada. Namun, jaring itu diperkuat dan meletus dengan kekuatan yang tak ada habisnya, mencegah Wang Lin memecahkannya. Alhasil, suara gemuruh menggema saat Wang Lin menginjak jaring. Guru Kekaisaran Dao kuno mengeluarkan 3 suap darah dan menarik lebih banyak lagi jiwa kematian. Jiwa-jiwa kematian ini adalah semua orang yang dibunuh Wang Lin. Mereka mengungkapkan ekspresi menyakitkan saat mereka mengaum dan berubah menjadi gas hitam yang terbang ke langit. Mereka berubah menjadi 3 pusaran raksasa yang sejajar dengan pusaran lainnya. Gambar berbeda muncul di setiap pusaran. Benua gelombang awan. Ada lautan raksasa di benua ini, dan biasanya tidak banyak gelombang. Ada banyak pulau kecil di lautan ini, dan ada banyak pembudidaya di sana. Laut yang tenang tiba-tiba bergemuruh dan pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya terendam banjir. Sejumlah besar pembudidaya terbang keluar dan terkejut dengan hal ini. Permukaan laut seakan turun dan kemudian sebuah pilar raksasa terbang ke langit dan menghilang. 2 tempat lainnya adalah lautan di klan surgawi, dan pilar-pilar besar terbang keluar dari sana dan menuju ke langit. Tempat terakhir bahkan tidak bisa disebut lautan. Itu adalah tanah beku tempat Grand Empirin Wu Feng berada. Es tiba-tiba pecah, memperlihatkan lautan beku di bawahnya, dan sebuah pilar besar menembus es dan terbang ke langit. Wu Feng berdiri di kejauhan dan melihat ini. Pilar ini memancarkan aura kuno, seolah-olah sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tekanan dalam jumlah besar juga menyebar, mengguncang dunia. Itu, Wu Feng bergumam, tapi segera matanya bersinar terang. Wang Lin dengan jelas melihat semua ini di pusaran di langit. Melihat Guru Kekaisaran Dao kuno hendak mengeluarkan seteguk darah kelima, Wang Lin tidak ragu-ragu memanggil avatar terkuatnya di kehampaan. Kabut-kabur muncul di sekelilingnya dan kekuatannya tiba-tiba meletus. Kaki kanannya berisi kekuatan penuh saat ia menginjak jaring. Ketika dia menginjak ke bawah, bayangan yang tumpang tindih muncul di tubuh aslinya seolah-olah ada tubuh lain di sana. Ini adalah avatarnya yang kosong. Dengan sekali hentakan, sebagian jaringnya roboh sehingga menimbulkan lubang. Ketika kaki Wang Lin mendarat, dia melangkah ke dalam ruang di mana formasi itu berada. Tubuhnya masih di sini, tapi kaki kanannya telah mendarat di tempat itu. Ini adalah batasnya. Dia tidak bisa membuat seluruh tubuhnya memasuki ruang itu, tapi hanya kaki kanannya yang bisa mencapai tujuannya. Ada kilatan cahaya hitam di kakinya, lalu dia menariknya kembali.
Kemudian sejumlah besar gas hitam dibor ke dalam lubang saat jaring pulih. Di ruang tempat formasi berada, gas hitam berkumpul di tepi formasi membentuk Wang Lin berambut hitam. Matanya dingin dan acuh tak acuh, tanpa emosi. Ini adalah tubuh sejati esensi pembantaian guntur Wang Lin. Pembantaian, orang yang menyebut nama tubuh asli ini adalah guru kekaisaran Dao kuno. Saat lelaki tua itu menatap tubuh asli berambut hitam itu, ada sedikit ketakutan di matanya. Saya tidak terbiasa berbicara dengan seseorang di luar angkasa, saya suka berbicara dengan orang secara langsung seperti ini, kata tubuh asli esensi pembantaian berambut hitam sambil melihat sekeliling. Ini adalah ruangan yang sangat aneh. Tampaknya ukurannya tidak terbatas tetapi juga tampak begitu besar. Itu memberi orang ilusi yang aneh. Ada juga gumaman yang terus-menerus bergema, seolah-olah ada banyak orang yang berbicara, tetapi Anda tidak dapat mendengar satu kalimat pun dengan jelas. Pembantaian menarik pandangannya dan berjalan menuju guru kekaisaran Dao kuno. Di luar formasi, tubuh asli Wang Lin duduk dengan mata terpejam. Fokus penuhnya adalah pada pembantaian tubuh sebenarnya di ruang lain. Kamu nampaknya sangat takut padaku, dan kamu tahu nama tubuh asliku ini. Pembantaian berambut hitam memandang lelaki tua itu dan formasinya dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dan untaian gas hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul untuk menghancurkan formasi ini. Jika kamu menghancurkan formasi ini, tidak ada kesempatan bagi Limuwan untuk bangkit. Fragmen jiwa itu hanyalah sebuah fragmen jiwa. Bahkan jika kamu memasukkannya ke dalam peti mati penghindar surga, itu tidak dapat membangunkannya. Satu-satunya cara untuk membangkitkan orang mati adalah dengan mengandalkan formasi ini. Bahkan jika kamu mengandalkan kekuatan darah jiwa leluhur kuno untuk membangunkannya untuk sementara, dia tidak bisa lepas dari reinkarnasi. Beberapa tahun kemudian, dia akan kembali menjadi mayat. Jika Anda ingin dia lolos dari reinkarnasi, Anda harus mengandalkan formasi ini, kata guru kekaisaran Dao kuno tiba-tiba. Tangan kanan Slater berhenti sejenak. Di mana formasi ini dibuka? Guru kekaisaran Dao kuno, yang tampak seperti penguasa surgawi yang maha melihat dan 7 warna, merenung sedikit dan berkata, alam dewa abadi. Jika Anda ingin membiarkan Limuwan keluar dari reinkarnasi dan tidak menderita kesakitan reinkarnasi, Anda harus pergi ke alam dewa abadi. Di sana, Anda terlindung dari reinkarnasi, dan Anda dapat menggunakan dao reinkarnasi Anda untuk mendobrak penghalang impian Limuwan, menemukan jati dirinya, dan melampaui reinkarnasi. Alam dewa abadi hanya dibuka sebagian di masa lalu, tapi dengan metodeku, aku bisa membukanya sepenuhnya. Namun, ada kilatan niat membunuh di mata Slater. Setelah tangan kanannya berhenti, tangan itu bergerak sekali lagi seolah-olah dia akan menghancurkan formasi.